kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bersama lagi dalam ibadah pertanyaan minggu kedua Juni 2020, dan firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu dari Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29 akan saya bacakan lebih dahulu dalam bahasa Batak. Udah si paingot sian Raja Salomo bidu 22 ayat 22 satro di 20 sia songonom maridok disi. Unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana. Jala unang tung pajepol halak na dangol ian di paruhuman. Ai Jehovah do merluluhon perkarona sida. Jala ibana mamutusi hosan yakana mamutusi nasida. Unang maraleale hotu halak permuruk. Jala unang parosu-rosu bawa perpiri-piri. Asa unang diguluko akka pangalahona. Jala mana jorgong di hosam. Unang pasar-sar hotu halak akka namarjaji. Pola masih jalangan. Akka na manaoni utang ni halak sileban. Moluswadong pinio mi bahan garar. Buasa tagonan tol-tolan ni halak lagi podo mami. Unang tumpaurot talutuk siyan narobi. Akka nabinahan ni opum sudi. Molo di daho bawa na majugulhon ulaon na. Tarbahes sama tidang marhalaru di jolo ni akkaraja. Dekonibana tidang di jolo ni halak akka nalea. Di bahasa Indonesia. Amsal orang bijak. Ayat 22. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu? Bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal Salomo di bahasa Batak disebut Poda si Paingot si Raja Salomo yang sangat terkenal sehingga dia dikatakan sebagai orang yang paling bijaksana atau orang yang paling berhikmat. Karena Amsal ini berisi nasihat-nasihat. Cukup banyak nasihat-nasihat, norma-norma, aturan-aturan kehidupan yang mengatur manusia supaya hidup lebih baik. Bimbingan, arahan, wejangan, supaya manusia itu aman, tentram, dan damai, selaras, sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dengan hikmat manusia dapat melihat atau mampu melihat yang akan terjadi, baik itu yang baik atau malapetaka. Jadi orang yang berhikmat, yang mau mendengar nasihat, akan mampu melihat apa yang akan terjadi, sehingga dia dapat menghindar atau bersembunyi dari malapetaka itu. Yang kedua yang diharapkan dengan Amsal atau Poda, manusia itu dapat memilih, mampu memilih yang baik untuk dirinya. Sebab di dunia ini sangat banyak pilihan. Jika salah memilih, maka akan berdampak yang buruk bagi dirinya sendiri. Yang ketiga yang diharapkan jika mendengar hikmat, mampu melakukan yang baik atau yang terbaik dalam hidupnya. Jadi orang yang menerima nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, norma-norma, atau aturan-aturan, dia mampu melakukan yang terbaik dalam dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak salah bahwa hikmat atau amsal kebijaksanaan, ada yang mengatakan seperti kompas, seperti petunjuk arah hidup, petunjuk jalan. Jika petunjuk jalan atau kompas sudah salah, sudah menyimpang atau tidak mengikuti aturan, maka ada kemungkinan perjalanan akan salah. Ibarat sebuah kapal tidak tahu lagi di mana berlabuh karena tujuannya tidak benar lagi. Ibarat sebuah pesawat jika kehilangan kompas, tidak tahu mendarat di mana, mungkin di laut atau di hutan, sehingga akan ada akibat-akibat yang akan ditanggung. Mungkin akan terjadi kecelakaan, bahkan merenggut nyawa manusia. Demikianlah Raja Salomo menyampaikan amsal ini atau poda ini supaya manusia itu jangan salah arah. Karena ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Ibarat kapal jika menabrak karang mungkin akan mengalami kebocoran. Selanjutnya kapal itu akan tenggelam dan akan menelan jiwa manusia. Berarti ada kerugian-kerugian materi bahkan nyawa manusia. Untuk itulah bahwa amsal ini dikatakan petunjuk kehidupan
atau tuntunan kehidupan, aturan kehidupan. Dan kuncinya yang luar biasa dikatakan Raja Salomo adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Kata kunci adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka orang-orang yang melakukannya berakal dan berbudi. Jadi punya hati, pikiran, akal yang jernih, yang baik. Sehingga dia tidak terjebak, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik. Dari pernyataan ini, saudara-saudara, Salomo ingin menyampaikan bahwa segala pekerjaan kita, jika kita mengandalkan pikiran kita, kehebatan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, mungkin juga harta, pangkat, jabatan kita, maka bisa saja kehilangan hati nurani atau akal budi. Bisa saja akal budinya tidak bekerja sehingga hasilnya tidak baik, bahkan mungkin merugikan orang lain. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu dikatakan Salomo dalam Amsal 1 ayat 7, bahwa jika orang ingin punya pengetahuan, jika manusia ingin tahu segala sesuatu yang tersembunyi dalam kehidupan ini, agar manusia itu bijaksana dan pintar, maka kuncinya adalah takut akan Tuhan. Bahkan orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, kehebatannya sendiri, atau bahkan menghina hikmat dan didikan yang dari Tuhan, maka Salomo mengatakan bahwa itu adalah orang bodoh. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal ini adalah sangat berguna bagi kita dalam setiap generasi, dalam setiap kehidupan kita, juga sangat berguna bagi anak-anak kita yang masih sekolah, yang menuntut ilmu, yang masih muda, supaya masa tua mereka menjadi sukses dan berhasil. Karena menurut Raja Salomo, Amsal ini atau didikan ini adalah mengarah kepada sukacita yang abadi, supaya mendapat pendidikan yang baik, supaya mendapat pengetahuan yang baik, supaya mendapat hikmat yang baik, moralitas manusia yang baik, juga spiritualitas manusia yang terbaik. Karena Amsal ini berisi bimbingan, arahan, tuntunan, peraturan. Raja Salomo melihat bahwa kehidupan di dunia ini, praktek-praktek kehidupan ini atau ajaran-ajaran di dunia ini banyak yang jahat. Dunia ini banyak kebohongan, banyak ketidakbenaran, banyak dosa, cemooh, pertengkaran, pembantahan, rasa jengkel, cemburu, khawatir yang berlebihan. Makanya Amsal adalah sastra hikmat yang luar biasa. Bagaimana Salomo memberitahukan hubungan yang baik kepada sesama manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
maka manusia itu cenderung tidak mau berhubungan baik dengan sesama manusia, tetapi ingin saling bersaing yang negatif, saling mengalahkan, bahkan saling menjatuhkan dan saling membunuh. Karena ada rasa cemburu, iri hati, dengki, dan banyak lagi. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, Salomo ingin mengembalikan bagaimana Allah menciptakan manusia itu satu sama lain saling menopang, saling mendukung, saling memberi semangat, saling membangun. Raja Salomo ingin menghilangkan rasa saling menjatuhkan, saling merusak. Itu yang sering disebut bahwa Salomo ingin selalu manusia itu ke arah yang lebih baik. Inilah yang disampaikan Raja Salomo melalui nas ini. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Amsal ini Salomo ingin menyampaikan bahwa terjadi penindasan-penindasan di tengah-tengah bangsa Israel secara khusus. Terjadi perampasan-perampasan hak orang lemah atau harta orang-orang miskin. Itulah yang disampaikan Salomo di dalam bahasa Batak disebut unang tung pupusi halak naparir, memupusi, merampas, memaksa, mengambil harta milik orang yang miskin, naparir, nadangol, akkana sobok somarama somarina, akkana dangol, nepugus, negudang di tengah-tengah di bangsa Israel. Salomo melihat ada orang-orang tertentu yang mungkin punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, memakai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dengan memaksa, merampas. Unang tung pajebol halak narangol. Di bahasa Indonesia, janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan. Jadi orang yang sudah susah diinjak-injak makin susah. Jadi Salomo ingin mengatakan yang sebaliknya, justru bantulah orang-orang miskin, orang lemah yang berkesusahan itu harus dibantu, disokong, didukung, diajari, dibimbing. Itulah ajaran Tuhan yang sebenarnya. Ya mungkin keinginan dunia, keinginan manusia adalah menginjak-injak, melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang lebih lemah. Tetapi justru firman Tuhan mengajarkan harus membantu orang-orang lemah dan mendoakan, memberikan apa yang ada pada kita kepada orang-orang miskin. Salomo berkata, sebab Tuhan membela perkara mereka, berarti Tuhan di pihak orang-orang lemah dan miskin. Dan itu yang disampaikan Yesaya sebenarnya. Dalam Yesaya 61 juga dalam Lukas 4, bahwa roh Tuhan hadir kepada para nabi dan pada Yesus Kristus untuk membantu orang-orang lemah. Sebab Tuhan tidak mau membiarkan orang lemah ditindas dan diinjak-injak. Bahkan Tuhan akan membela perkara mereka. Bahkan dikatakan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan marah. Bahkan akan membalas orang-orang yang menginjak-injak orang miskin. Itulah yang dilihat oleh penulis Amsal ini, cukup banyak perilaku, sikap
orang-orang yang saling bertentangan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Di ayat 24 dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ini juga arahan dari Raja Salomo kepada orang-orang yang tidak stabil. Berarti orang-orang yang labil, yang gampang dia gusar, gampang emosi, gampang marah. Karena itu dikatakan Raja Salomo bisa mempengaruhi kita seperti penyakit yang menular. Kalau kita melihat orang yang gelisah, ya kita terpengaruh gampang gelisah. Kalau kita melihat orang yang tidak tenang, kita menjadi tidak tenang. Kalau kita melihat orang yang selalu khawatir, kita juga terpengaruh menjadi orang yang selalu khawatir. Ayat 25 dikatakan supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang lekas gusar, maka kita menjadi terbiasa dan menganggap itu hal yang lumrah, bahkan yang enggak baik. Nah, ini penyakit-penyakit masyarakat. Kadang yang salah itu kalau kita melihat sering jadi dianggap biasa, bahkan dianggap tidak masalah. Oleh karena itu penulis kitab Amsal berkata jangan bergaul dengan orang seperti itu. Karena itu memasang jerat bagi dirimu sendiri. Itu jerat itu perangkap yang membuat kita menjadi salah arah di kelompok yang tidak baik. Ayat 26 dikatakan jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan. Ini persetujuan dengan hal-hal yang tidak baik dan yang menjadi penanggung hutang. Nah, ini penulis Amsal ingin mengatakan bahwa tidak baik berhutang, apalagi tidak bisa membayar atau uang yang dihutang itu tidak dipakai untuk hal yang baik. Kemudian ada orang yang menyetujui itu sehingga dia terlibat di situ. Kemudian jika ia tidak bisa membayar hutangnya, maka yang punya uang itu akan mengambil harta miliknya yang mungkin hanya harta satu-satunya atau kebutuhan yang sangat pribadi. Dikatakan, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu? Jadi orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya sehingga hanya tempat tidur, tempat dia istirahat, tempat dia setiap malam istirahat akan diambil, ya tentu di manakah dia akan istirahat, di manakah dia akan tidur. Itulah resiko-resiko orang yang tidak bisa membayar hutang yang miskin. Bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Kemudian di ayat 28 dikatakan jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Jadi ternyata bangsa Israel itu sudah diberikan batas-batas tanah setiap suku, setiap marga, setiap keluarga. Tetapi mungkin ada orang-orang yang ingin mengambil lebih yang bukan miliknya sehingga mungkin akan menimbulkan persoalan-persoalan kepada tetangga yang punya tanah itu. Makanya penulis Amsal berkata jangan memindahkan batas tanah. Nah, ini sering juga persoalan sampai zaman sekarang ini memindahkan batas-batas tanah supaya tanahnya lebih luas dan tanah orang semakin sedikit. Tetapi ambillah sesuai hakmu, itu yang disampaikan penulis Amsal. Ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini adalah pengharapan bagi orang-orang yang cakap dalam bekerja, yang rajin, yang tulus, yang jujur. Dikatakan bahwa dia akan bersama atau di hadapan raja-raja berdiri.
Jadi bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang hina adalah orang yang pemalas, orang yang tidak mau bekerja keras, orang yang tidak jujur. Saudara-saudara, penulis Amsal ini berkata, pasanglah telingamu. Jadi disuruh mendengar bahwa ini adalah hal yang sangat penting bagi manusia, bagi generasi muda khusus. Dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatianmu kepada pengetahuanku. Ini disampaikan yang luar biasa dalam Amsal ini. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak baik dan orang-orang yang baik. Ini yang disampaikan Salomo, orang yang baik akan mendapat yang baik, orang yang jahat mendapat yang tidak baik. Orang yang tidak baik ini sering juga disebut Salomo orang fasik. Jadi orang baik itu akan mendapat sukacita, keberhasilan, bahkan kekayaan. Tetapi orang yang jahat, yang tidak baik, dikatakan akan diseret oleh penganiayaan mereka. Jadi waktu mereka menganiaya orang, maka akibatnya juga mereka akan menerima penganiayaan dari Tuhan. Karena mereka menolak melakukan keadilan. Jadi begitu banyak saudara-saudara ternyata di dunia ini yang menolak keadilan, menolak kebaikan, menolak kasih, tetapi hanya mengganggu orang lain dan melakukan penipuan-penipuan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Ini saudara-saudara berulang kali dikatakan penulis Amsal bahwa banyak orang-orang fasik yang tidak menaruh belas kasihan kepada sesama manusia. Padahal semua sama diciptakan di hadapan Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi saudara-saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Salomo berkata, siapa mengejar kebenaran yang tidak jemu-jemu, yang tidak bosan-bosan, selalu mengejar kebenaran, membeli kebenaran dan kasih, maka mereka akan memperoleh kehidupan. Kehidupan artinya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, memperoleh kebenaran. Jadi tidak pernah salah jalannya, selalu di jalan yang benar dan dihormati orang. Orang fasik itu dihina orang, dicaci maki orang. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percaya. Itulah kekuatan orang benar, orang bijak yang menuruti perintah Tuhan, punya kekuatan bahkan memanjat kota yang besar atau tinggal di kota-kota pahlawan besar. Kemudian mereka akan mempunyai nama baik. Orang yang mencari keadilan, kebenaran mempunyai nama baik. Tetapi orang yang menindas orang, yang melakukan kekerasan kepada orang lain, kadang dia tidak perlu nama. Walaupun namanya sudah dijelek-jelekkan, biarpun mungkin dia di penjara, tetapi dia tidak perlu nama baik. Namanya sudah tercemar, sudah kotor, sudah diomongi orang, sudah mendapat hukuman sosial. Tetapi saudara-saudara, manusia yang normal adalah masih perlu nama baik. Salomo berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik itu lebih berharga dari begitu banyak kekayaan-kekayaan di dunia ini.
masih lebih kaya lagi jika punya nama baik. Karena dikasihi orang. Jadi selalu orang rindu kepada dia, selalu mendekati dia, tidak menjauhi dia, karena itu lebih berharga dari perak dan emas, kata Salomo. Salomo menginginkan jika tercapai harmonisasi pada bangsa Israel secara khusus, maka dia mengharapkan orang kaya dan orang miskin itu bisa duduk bersama, bisa makan bersama. Mungkin dia melihat ada kesenjangan yang kaya dan yang miskin semakin tidak ada pertemuan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena orang kaya, penguasa, yang punya jabatan, pangkat semakin menindas, merampas orang-orang miskin, orang lemah. Tetapi Salomo berkata, sangat baik, sangat indah bila orang kaya dan orang miskin bisa bertemu di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Ini disampaikan Salomo, hendaknya juga orang kaya itu bisa membagi rezekinya kepada si miskin. Dalam Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang mencintai kesucian hati. Jadi yang diharapkan Salomo, orang kaya bisa duduk dengan orang miskin, orang kaya bisa membagi rezekinya kepada orang miskin, dan seharusnya rakyat atau orang Israel itu mencintai kesucian hati. Inilah yang luar biasa disampaikan Salomo, khususnya bagi generasi muda. Dikatakan dalam Amsal 23, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amsal 23-24 yang luar biasa, dikatakan ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Jadi kalau anaknya mendengarkan didikan, jika anaknya bijak, jika anaknya baik, maka bapaknya atau ayahnya akan sangat bahagia dan senang. Tetapi sebaliknya, jika anaknya menjadi pemberontak, tidak menuruti nasihat, selalu melawan, maka orang tuanya akan sangat sedih dan menderita. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Jadi cukup bahagia. Keluarga, ayah ibu berbahagia jika anaknya adalah menuruti firman Tuhan. Biarlah beria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berilah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kitab Amsal ini adalah petunjuk, bimbingan, arahan kepada umat Israel, juga kepada kita sekarang, umat Tuhan, dalam minggu pertengahan minggu kedua Juni ini. Amsal ini memperlengkapi kita supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita, khususnya bagi sesama jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan. Nah, ini yang disarankan Raja Salomo, mempunyai hubungan baik dengan sesama jemaat. Kedua, mempunyai hubungan baik kepada Tuhan. Yang ketiga, berharmoni dengan alam. Jadi Raja Salomo ini sangat antusias kepada ciptaan Tuhan, baik hewan dan tumbuhan, sangat mencintai keharmonisan manusia dengan manusia, secara khusus
bagaimana manusia itu taat dan hormat kepada Sang Pencipta. Ini yang disampaikan Salomo. Selanjutnya kalau kita sampai kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus, maka setelah kita sudah melakukan yang terbaik dalam hubungan kita dengan sesama manusia, itu yang dinamakan Yesus melayani, bukan untuk dilayani. Tidak hanya untuk diri sendiri, hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Hidup kita adalah untuk melayani. Inilah yang dicontohkan atau diteladani Yesus. Yesus memberikan dirinya untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya demi keselamatan manusia. Ini Matius 20 ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Walaupun talenta kita berbeda-beda, pemberian Tuhan berbeda-beda, tetapi di mata Tuhan itu cukup besar. Melayani sesuai talenta yang diberikan Tuhan, seperti tertulis dalam Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan memberikan talenta kepada kita, tidak menyakiti orang lain, tidak hanya melayani diri sendiri, tetapi sudah sampai melayani orang lain sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan. Kemudian dikatakan tidak berhak kita menilai orang lain, tetapi nilailah diri sendiri. Tidak berhak kita menilai orang lain, tetapi nilailah diri sendiri. Dalam kitab Galatia 6 ayat 4, Paulus berkata, baiklah tiap-tiap orang menilai pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah tiap-tiap orang menilai pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Maka Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Matius 25 ayat 23. Sekali lagi saya baca, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Inilah saudara-saudara jemaat Tuhan yang disampaikan Raja Salomo dalam kitab Amsal ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat, karena orang berhikmat mampu melihat, memilih, dan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Luar biasa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, Amsal, Oda, nasihat-nasihat yang Tuhan berikan melalui Raja Salomo, membawa kami kepada kebenaran, pengetahuan, hikmat, moralitas, spiritualitas yang baik. Ini adalah bimbingan, arahan, norma yang luar biasa, agar kami tidak terpengaruh dan kuat melawan ajaran-ajaran kesesatan, kebohongan, ketidakbenaran di dunia ini. Inilah sukacita kami. Kami berdoa untuk semua keluarga kami masing-masing, agar kami mampu melihat apa yang akan terjadi masa depan, sehingga kami dapat memilih jalan yang baik dan akan mendapat hasil yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.